Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 31. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, menarik sekali. Berita orang-orang Sanggar Gading nampaknya memang sudah bocor. Tetapi hal itu wajar sekali. Tentu ada orang-orang Sanggar Gading sendiri yang telah membocorkannya. Seharusnya Cempaka dan kakaknya itu pun telah memperhitungkannya. Kau dapat memberitahukan hal itu kepada mereka, berkata Jelit Heng. Rahu mengangguk-angguk. Sementara Semi pun berkata, daerah sepasang bukit mati hari ini akan menjadi ajang pertempuran. Kematian akan benar-benar mewarnai daerah ini. Tanah akan menjadi merah, dan burung-burung gagak akan berbujana andrawina bersama anjing-anjing liar dari hutan. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun berdesis, permainan apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Darwer di hari ini? Apakah ia sengaja melaksanakannya? Atau kemungkinan semacam itu tidak disadarinya sebelumnya? Jangan kau anggap anak itu bodoh, desis Rahu, ia melakukan segalanya dengan penuh kesadaran, perhitungannya cukup cermat, sehingga apa yang akan terjadi tentu sudah diperhitungkannya pula. Untunglah bahwa anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Wetan hari ini tidak akan turun. Mereka bersepakat untuk bekerja di bendungan besok pagi. Hari ini mereka akan beristirahat. Mudah-mudahan mereka tidur sehari penuh, sehingga mereka tidak akan terlibat ke dalam pergolakan yang jauh lebih berbahaya dari pergolakan di bendungan itu, gumam Semi. Aku kira anak-anak Lumban Wetan benar-benar akan tidur sehari penuh, jawab Jelit Heng, tetapi aku kurang tahu apa yang akan dikerjakan Nugata hari ini. Mudah-mudahan ia masih merenungi kekalahannya dan tidak berbuat apa-apa. Menurut pengamatanku, ia adalah anak muda yang terlalu serakah. Tetapi ada juga sifat-sifat licik pada anak itu. Karena itu, mungkin sekali ia dapat berbuat di luar dugaan, atau justru mengurung diri di rumahnya, desis Semi. Rahu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia berkata, aku akan pergi. Aku mempunyai kewajiban bagi Sanggar Gading. Dan sampai saat terakhir aku akan melaksanakannya dengan baik. Tetapi kau harus berhati-hati, berkata Jelit Heng, jika kau bertemu dengan orang-orang berkuda itu maka kau akan mengalami nasib yang sangat buruk. Mungkin dua orang yang pernah menawarkan diri untuk membantu anak-anak Lumban Wetan adalah kawan-kawan mereka pula. Rahu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, aku dapat mencari jalan yang lain jika kau menunjukkan arah orang-orang itu beristirahat seperti yang kau katakan. Tetapi mereka tidak akan berkumpul tanpa berbuat apa-apa. Mungkin dua orang di antara mereka akan melihat-lihat daerah ini, berkata Jelit Heng. Aku memang harus berhati-hati. Tetapi bukan berarti bahwa aku tidak akan melakukan kewajibanku sebagai orang Sanggar Gading, jawab Rahu. Kau dapat menyelubungi dirimu dengan penyamaran. Kau dapat berpakaian seperti para petani di Lumban sehingga kau akan dapat berada di Pategalan sebagaimana orang-orang Lumban. Jika kau bertemu dengan 2 atau 3 orang di antara mereka, kau tidak akan menarik perhatian. Sementara orang-orang Sanggar Gading sendiri, tentu tidak akan keliru karena mereka mengenalmu dengan baik. Apalagi Cempaka, berkata Jelit Heng. Rahu merenungi pendapat Jelit Heng itu sejenak. Namun kemudian kepalanya terangguk-angguk kecil. Katanya, mungkin itu lebih baik. Tetapi bagaimana dengan senjataku? Aku terbiasa membawa pedang, bukan parang pembelah kayu. Kau samarkan sarung pedangmu dengan kulit kayu. Kau bawa pedangmu dengan cara yang tidak lazim. Jika kau berada di Pategalan, kau dapat meletakkan pedang itu di tempat yang mudah kau capai, sementara kau dapat melindungi dirimu dengan pisau-pisau. Heh, bukankah kau juga terbiasa mempergunakan pisau-pisau kecil? Sebelum kau dapat menggapai pedangmu, pisau-pisau itu akan menolongmu, jawab Jelit Heng. Rahu tersenyum. Jawabnya, terima kasih. Pendapatmu baik. Aku akan melakukannya. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum pula sambil menjawab, aku mengenal daerah ini lebih baik daripadamu. Maaf, bahwa aku sudah mengajarimu, Semi dan kawannya pun tertawa pendek. Maksudmu baik, berkata Semi, Rahu tentu akan mendengarkannya. Sebenarnya lah bahwa Rahu pun kemudian membenahi pakaiannya sebagaimana seorang petani. Diselipkannya pedangnya di bawah ikat pinggangnya seperti seseorang membawa parang, meskipun agak panjang. Sementara sebilah pisau belati terselip pula di pinggangnya meskipun tersembunyi.
Dalam pada itu, ketika Rahu siap untuk berangkat, maka Jiteng pun berkata, aku akan pergi bersamamu sampai ke ujung padukuhan. Aku akan membawa cangkul agar tidak seorang pun yang menjadi heran karena itu sudah pekerjaanku. Tetapi nanti, kaulah yang akan membawanya sampai ke Pategalan. Rahu tertawa pendek. Katanya, kau teliti sekali. Kau memperhitungkan segala kemungkinan sampai yang sekecil-kecilnya. Tetapi kau memang seorang yang memiliki kemampuan penyamaran yang luar biasa. Kau dapat sekasar orang-orang Sanggar Gading yang lain ketika kau berada di padepokan itu. Dan kau pun dapat menjadi seorang petani dungu di sini. Namun pada suatu saat, kau bangkit menyelamatkan Kabuyutan Lumban Wetan dari ketidakadilan dengan secuil ilmumu. Ah, sudahlah, potong Jelit Heng. Jika kau akan berangkat, berangkatlah. Jelit Heng berhenti sejenak, lalu katanya kepada Semi dan kawannya, apakah kalian akan diam saja di sini? Semi menarik nafas dalam-dalam. Kalanya, aku sedang memikirkan, apakah yang sebaiknya aku lakukan sekarang ini duduk di sini sambil menunggu hiruk-pikuk terjadi di Bukit Gundul, atau berkeliaran di jalan-jalan untuk melihat sepasukan yang kuat memasuki daerah sepasang Bukit Mali, atau berburu ke hutan di lereng gunung dan singgah di rumah orang tua itu sambil melihat-lihat orang-orang yang sedang beristirahat seperti yang kau katakan. Kau pun harus melihat suasana, berkata Jelit Heng, hadirlah di jalur jalan yang akan dilalui oleh orang-orang Sanggar Gading. Orang-orang Sanggar Gading mengenal aku dengan baik sebagai adik Rahu. Bukankah aku memperkenalkan diriku sebagai adiknya juga pada saat kau pertama kali datang ke rumah kami, bertanya Semi. Ya. Tetapi sekarang bagaimana, bertanya Jelit Heng. Rencanakan apa yang ingin kau lakukan. Aku kan merencanakan sendiri, apa yang sebaiknya aku lakukan dalam keadaan seperti ini, jawab Semi. Rahu tertawa pula. Katanya, Jelit Heng merasa dirinya tuan rumah di sini. Tetapi sekali lagi, maksudnya baik. Dan darah kepemimpinan ayahnya memang mengalir di dalam tubuhnya. Seharusnya kau mengucapkan terima kasih. Ah, desah Jelit Heng, jangan mengejek begitu. Yang menjadi Senapati Agung adalah ayahanda. Bukan aku. Maaf jika aku memberikan beberapa usul. Tetapi maksudku baik seperti yang dikatakan Rahu. Semi pun tertawa. Jawabnya, sudahlah. Berangkatlah jika kau mau berangkat, agar kau tidak terlambat menanggapi perkembangan keadaan. Rahu pun kemudian berangkat diikuti oleh Jelit Heng sebagaimana dikatakannya. Memang tidak ada seorang pun yang merasa aneh melihat Jelit Heng berjalan bersama orang yang tidak begitu mereka kenal sambil membawa cangkul. Meskipun orang-orang itu kadang-kadang memandang Rahu sampai berpaling. Tetapi orang itu memang tidak begitu mereka kenal sehingga mereka pun tidak banyak menghiraukannya. Dalam pada itu, ketika Rahu dan Jelit Heng telah berada di regol padukuhan yang menghadap ke Pategalan yang kering, maka Jelit Heng pun menyerahkan cangkulnya sambil berkata, pergilah. Jika kau bertemu dengan orang lain, maka mereka akan mengira bahwa kau akan pergi ke Pategalan. Meskipun Pategalan itu kering, kau dapat juga menyebut alasan apapun juga dengan cangkulmu itu. Rahu tidak membantah. Ia pun menerima cangkul itu, ia pun kemudian pergi ke Pategalan sebagaimana orang-orang penduduk Lumban. Namun ternyata orang-orang padukuhan Lumban Wetan sendiri tidak seorang pun yang pergi ke Pategalan di saat terakhir. Mereka sedang sibuk memanfaatkan air yang sedikit di sawah-sawah mereka. Demikian Rahu lepas dari pandangan Jelit Heng, maka Jelit Heng pun segera kembali ke Banjar. Ia tidak banyak bertemu dengan anak-anak muda, karena sebagian dari mereka benar-benar sedang beristirahat. Sebagian besar dari mereka telah tidur nyenyak di rumah masing-masing. Hanya mereka yang mempunyai keperluan yang sangat penting sajalah yang terpaksa keluar rumah dengan malasnya di Banjar. Semi pun telah siap untuk berangkat. Namun nampaknya Semi dan kawannya cenderung untuk tetap mengenakan kelengkapan berburu. Dengan kuda mereka yang tegar, keduanya akan menuju ke bukit kecil, tempat tinggal Kiai Kanti. Aku akan berusaha menghindari orang-orang itu, berkata Semi, sementara jika di sepanjang jalan aku bertemu dengan orang-orang mereka yang sedang mengawasi keadaan, aku kira mereka pun tidak akan lebih dari 2 orang. Tetapi perkelahian yang mungkin terjadi akan memancing orang-orang itu untuk bergerak, berkata Jelit Heng. Aku tidak akan melepaskan musuh-musuhku kembali kepada induk pasukannya, atau akulah yang tidak akan mengganggu mereka lagi untuk seterusnya, jawab Semi. Kau sudah ditulari watak orang-orang Sanggar Gading, desis Jelit Heng.
Aku adalah adik salah seorang kepercayaan seorang pemimpin muda dari Padepokan Sanggar Gading, jawab Semi sambil tersenyum. Jiliteng pun tersenyum pula. Namun ia tidak menjawab lagi. Dalam pada itu, dilepaskannya kedua orang pemburu itu dalam kelengkapan berburunya. Busur anak panah segendong penuh. Tombak pendek dan pedang. Pada ikat pinggang kedua pemburu itu terdapat 2 bilah pisau belati kecil. Namun ternyata di pelana kudanya, pisau-pisau semacam itu terdapat cukup banyak. Sejenak kemudian, kedua ekor kuda itu pun berderap meninggalkan Banjar. Demikian mereka bergerak, Semi masih bertanya, bagaimana dengan kau? Jilitheng tidak sempat menjawab. Semi dan kawannya telah berderap meninggalkannya. Sepeninggal Semi dan kawannya, Jilitheng menarik nafas dalam-dalam. Ternyata yang menggelisahkan itu akan segera terjadi. Orang-orang Sanggar Gading akan segera datang membawa pangeran yang malang itu untuk diserahkan kepada Darwerdi. Sementara Darwerdi akan menyerahkan sebilah pusaka kepada orang-orang Sanggar Gading. Namun kemudian, apakah yang akan dilakukan oleh Darwerdi atas pangeran itu? Jilitheng menarik nafas dalam-dalam. Namun ia memang tidak akan dapat tinggal diam menghadapi persoalan yang sudah mulai berasap itu. Dalam pada itu maka Jilitheng pun melangkah dengan kepala tunduk pulang ke rumahnya. Sekali-sekali ia bertemu dengan orang-orang yang menyapanya. Bahkan anak-anak muda yang merasa sangat berterima kasih kepadanya, menyapanya dengan cara yang berbeda dengan kebiasaan mereka dan bahkan ada yang agak berlebih-lebihan, karena bagi mereka Jilitheng adalah lambang dari kesuburan kebuyutan Lumban Wetan. Ia adalah orang yang berhasil menguasai dan mengarahkan air di bukit bersama orang tua yang tinggal di bukit itu, yang bercita-cita untuk membuat sebuah padepokan kecil. Kemudian ia pula lah yang telah menyelamatkan air yang sudah berhasil dikuasai itu dari ketamakan orang-orang Lumban Kulon. Tanpa diduga-duga sama sekali, ternyata Jilitheng memiliki kemampuan yang melampaui kemampuan kawan-kawannya. Termasuk 10 orang terbaik dari Lumban Wetan. Biarlah mereka beristirahat hari ini, berkata Jilitheng di dalam hatinya ketika ia melihat seorang anak muda yang terkantuk-kantuk berdiri di depan regol rumahnya. Namun anak muda itu bertanya kepadanya, kau tidak beristirahat sama sekali Jilitheng? Jilitheng tersenyum. Katanya, aku akan pulang dan tidur sehari penuh. Heh, apakah kau juga tidak tidur? Aku baru saja terbangun. Kemudian makan dan melihat-lihat orang lewat. Sebentar lagi, aku pun akan tidur lagi, jawab anak muda itu sambil menguap. Di luar sadarnya, Jilitheng pun telah menguap pula. Sambil tersenyum ia berkata, kantukmu menjangkiti aku pula. Sudahlah. Aku akan tidur sampai besok pagi. Sehari semalam. Anak di regol itu tidak menjawab. Tetapi ketika Jilitheng menjadi semakin jauh, ia benar-benar kembali masuk ke biliknya dan berkerudung kain panjang sambil membaringkan dirinya untuk tidur lagi. Ketika Jilitheng sampai di rumah dilihatnya ibunya sibuk mengambil air. Dengan tergesa-gesa Jilitheng mendekatinya sambil berkata, sudahlah Biung. Biar aku mengisi jembangan di dapur. Kemana saja kau semalam Jilitheng? Bertanya ibunya, air di jambangan kering dan air di pakiwan pun habis pula. Kemarin kau tidak mengisinya. Ah, aku terlupa ibu. Kawan-kawan sibuk dengan bendungan. Dan aku pun berada di bendungan pula, jawab Jilitheng. Bagaimana dengan bendungan? Aku dengar bendungan dan pintu air itu akan diperbaiki, bertanya ibunya. Ya. Mungkin besok, mungkin lusa, jawab Jilitheng sambil menarik senggot timba. Kayu bakar pun hampir habis, berkata ibunya, sesudah mengisi jambangan dan pakiwan, kau masih harus membelah kayu bakar. Baik Biung. Tetapi Biung tentu sudah merebus jagung, sahut Jilitheng. Pagi ini aku tidak merebus jagung. Aku merebus ketela pohon, jawab ibunya. Menyenangkan sekali. Tentu dengan gula kelapa, desis Jilitheng. Tidak, jawab ibunya. Oh, jadi, bertanya Jilitheng agak kecewa. Dengan kelapa dan garam. Enak sekali, sahut Jilitheng kemudian, sudah lama Biung tidak merebus ketela pohon dengan kelapa dan garam. Sesudah aku selesai mengisi jambangan, aku akan makan dahulu sebelum aku membelah kayu. Ibunya tidak menjawab. Ditinggalkannya Jilitheng di sumur dengan timba upih untuk mengisi jambangan di dapur dan di pakiwan.
Dalam pada itu, setelah pekerjaan Jelit Heng selesai, dan sesudah ia makan beberapa kerat ketela pohon rebus, maka mulailah ia membelah kayu di belakang kandang. Namun dalam pada itu, sambil menyiapkan parangnya, Jelit Heng telah melihat senjata-senjatanya yang disembunyikannya, karena ia sadar bahwa ia akan memerlukannya. Namun dalam pada itu, Jelit Heng masih juga berusaha melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya tanpa memberikan kesan apapun juga kepada ibunya. Ia masih tetap berbuat seperti yang dilakukannya sehari-hari. Demikian ia selesai membelah kayu, maka ia pun memasuki kandang seperti biasanya. Namun dalam pada itu, ia mulai menimang senjata-senjatanya yang disiapkannya. Pedang tipisnya dan ikat pinggangnya yang khusus, tempat ia menyimpan pasar-pasar kecilnya. Tetapi Jelit Heng merasa gelisah untuk tetap berada di rumahnya. Ia mulai membayangkan bahwa di daerah sepasang bukit mati telah berkeliaran orang-orang yang saling bermusuhan. Orang-orang yang sudah siap saling membunuh untuk memperebutkan sesuatu yang masih belum begitu jelas, karena semuanya baru didasarkan pada keterangan-keterangan yang ternyata masih harus dibuktikan kebenarannya. Namun mereka percaya bahwa di daerah sepasang bukit mati memang terdapat sebilah pusaka bertuah yang akan dapat memberikan kemampuan kepada seseorang yang memilikinya untuk memangku kedudukan yang paling tinggi sekalipun. Namun sebagian di antara mereka percaya bahwa pusaka atau tempat penyimpanannya akan dapat memberikan petunjuk tentang harta kekayaan yang tidak ternilai harganya. Dengan tuah pusaka itu dan dengan dukungan harta kekayaan yang tidak ternilai harganya, maka ada kepercayaan bahwa seseorang memang akan dapat mencapai cita-cita yang paling tinggi sekalipun. Karena itulah, maka Jelit Heng pun mulai mempertimbangkan, apakah yang sebaiknya dilakukannya. Rahu telah berada di Pategalan untuk menunggu hadirnya orang-orang Sanggar Gading. Semi dan kawannya telah berada di bukit sebelah, di dalam hutan dengan kelengkapan berburunya, namun yang sebenarnya adalah kelengkapan bertempur. Sementara di lereng bukit itu pula terdapat sekelompok orang-orang berkuda yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Mungkin ia akan bertindak sebelum orang-orang Sanggar Gading menyerahkan pangeran itu, namun mungkin pula ia akan bergerak setelah orang-orang Sanggar Gading menerima pusaka seperti yang dijanjikan oleh Darwerdi. Darwerdi memang gila, desis Jelit Heng, ia telah melakukan satu permainan yang paling gila. Ia mengundang pertumpahan darah dan kematian untuk mendapatkan sekedar kepuasan pribadi seandainya benar, bahwa alasannya satu-satunya mengambil pangeran itu adalah karena pangeran itu telah membunuh ayahnya. Karena itulah, maka Jelit Heng pun kemudian merasa perlu untuk mempersiapkan dirinya. Ia tidak dapat menunggu dan bertindak setelah serah terima itu selesai. Ia harus mengambil satu kesempatan. Jika ia tidak menemukan kesempatan itu, maka ia harus bekerja lebih keras lagi jika pusaka itu sudah berada di tangan orang-orang Sanggar Gading. Apa boleh buat, berkata Jelit Heng di dalam hatinya, aku tidak boleh terlambat. Meskipun mungkin aku akan menarik perhatian orang-orang yang melihat aku berjalan di jalan padukuhan sambil membawa senjata. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya di dalam hatinya pula, untunglah aku membawa senjataku dan menyimpannya di sini. Jika senjata itu masih aku tinggalkan di tempat persembunyiannya itu, aku akan kehilangan waktu untuk mengambilnya. Dalam pada itu, Jelit Heng pun kemudian memutuskan untuk pergi ke Bukit Gundul. Ia akan mengawasi bukit itu dari tempat yang tersembunyi. Ia akan memilih tempat yang paling baik. Mumpung tempat itu masih belum dibayangi oleh kekuatan-kekuatan yang akan saling berbenturan. Namun bagaimanapun juga, Jelit Heng masih akan berusaha untuk tidak terlalu menarik perhatian. Ia masih akan berusaha untuk menyamarkan senjata yang akan dibawanya, meskipun ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka ia pun segera mengemasi dirinya. Dengan jantung yang berdebar-debar, bahkan hampir di luar sabarnya, ia telah pergi menemui ibunya di dapur. Biung, suara Jelit Heng menjadi datar, aku mohon diri. Aku akan pergi ke sawah. Ibunya terkejut. Tidak terbiasa baginya, Jelit Heng minta diri dengan cara yang demikian. Biasanya Jelit Heng menjenguk saja di pintu sambil berkata, aku pergi Biung. Jelit Heng melihat sesuatu terbersit di hati ibunya. Namun rasa-rasanya ia memang harus minta diri dan balikan minta doa restu. Karena itu, maka katanya, di sawah telah menunggu tugas penting yang harus aku lakukan Biung. Tugas apa Jelit Heng? Bertanya ibunya. Kami sedang mempersiapkan bendungan yang lebih baik Biung, agar sawah kita mendapat air lebih banyak lagi.
Tanaman akan menjadi hijau dan tingkat kehidupan kita di padukuhan ini akan bertambah baik, jawab Jelit Heng. Biung yang tua itu pun kemudian bangkit berdiri. Dengan tatapan mata yang dalam ia melangkah mendekati Jelit Heng sambil berkata dengan nada berat, sikapmu agak lain Jelit Heng. Wajahmu nampak bersungguh-sungguh. Betapa bodohnya orang tua ini, namun sebenarnya lah bahwa aku sudah menduga bahwa kau mengemban satu tugas yang tidak aku mengerti. Setiap kali kau pergi dugaanku itu menjadi semakin kuat. Dan aku pun sudah menduga pula, bahwa pada suatu saat kau akan datang kepadaku, minta diri untuk satu tugas yang gawat. Sekarang, ternyata kau sudah melakukannya. Jelit Heng menundukkan kepalanya. Ia pun mengerti, bahwa perempuan yang sudah merasa dirinya sebagai orang tuanya itu, tentu telah dijalari pula oleh sentuhan-sentuhan jiwani karena getar jiwanya sendiri. Jelit Heng, berkata perempuan tua itu, aku tidak wenang untuk mencegahmu. Pergilah, meskipun aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan. Aku akan berdoa bagimu, mudah-mudahan kau dapat melakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya, selamat dan berarti bagi sesama. Aku tahu bahwa dalam tugasmu kali ini kau tentu tidak sekedar berbuat sesuatu bagi Lumban Wetan atau bahkan Lumban seluruhnya. Kau tentu bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih berarti. Perempuan itu berhenti sejenak, lalu, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan yang kau lakukan selalu dalam bimbingannya dan menjelujur di jalan kebenaran. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ibunya yang tua dan sederhana itu mempunyai penggeraita yang tajam, sehingga dapat menangkap apa yang tidak pernah dikatakannya, namun yang tergetar di hatinya. Ketika ibunya yang tua itu kemudian memegang kedua pundaknya, terasa seluruh kulit di tubuh Jelit Heng meremang. Apalagi ketika orang tua itu kemudian mengusap rambutnya, sambil berkata, jika Yang Maha Kuasa mengaruniakan keselamatan kepadamu, jangan lupakan aku Nger. Jelit Heng menahan nafasnya. Ketika ia mengangkat wajahnya memandang sepasang mata ibunya, hatinya semakin tergetar. Perempuan itu menitikkan air mata. Apa yang diketahuinya tentang tugasku, bertanya Jelit Heng di dalam hatinya. Namun ia pun kemudian kembali dalam kesadarannya, bahwa perempuan itu tidak ubahnya lagi sebagai ibu kandungnya, sehingga terdapat ikatan yang paling halus dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jangan menangis Biung, berkata Jelit Heng, aku akan melakukan tugasku sebaik-baiknya. Dan aku akan kembali ke rumah ini, karena aku memang tidak mempunyai lagi tempat tinggal, orang tua dan apapun juga kecuali Biung di sini. Perempuan itu mengangguk kecil. Ia mencoba tersenyum betapa pahitnya. Kehadiran seorang anak laki-laki muda itu membuat rumahnya bagaikan bertenaga. Namun anak muda itu kini minta diri untuk meninggalkannya, sebagaimana memang sudah diduganya dengan gelisah sejak beberapa lama. Pergilah, desisnya kemudian. Kelapa, desis Jelit Heng. Jiteng pun kemudian mencium tangan perempuan yang sudah mulai berkeriput karena garis-garis umurnya yang semakin tua. Ketika ia beringsut surut, Jelit Heng masih melihat perempuan itu mengusap matanya, yang basah meskipun ia masih juga tersenyum. Dengan hati yang berat, Jiteng pun kemudian meninggalkan rumahnya yang telah dihuninya beberapa lama bersama seorang perempuan tua yang mengakunya sebagai anak laki-lakinya yang telah pergi untuk waktu yang sangat lama dan kembali ke pelukan biungnya. Bukan sekedar mengaku dalam hubungan kewadagan, namun perempuan itu benar-benar menganggap Jelit Heng sebagai anaknya lahir dan batin. Seperti yang dilakukan oleh Rahu, maka Jelit Heng berusaha menyembunyikan pedang tipisnya di bawah kain panjangnya. Kemudian menutupi ikat panggangnya dengan pasar-pasar kecilnya. Anak muda itu berjalan dengan tergesa-gesa lewat jalan-jalan pintas untuk menghindari sejauh mungkin perjumpaan dengan orang-orang Lumban. Pada saat itu, di pondoknya Darwerdi sudah siap menunggu. Ia sudah meletakkan segalanya di Bukit Gundul. Seperti yang pernah dikatakannya kepada orang-orang Sanggar Gading, maka serah terima akan dilakukan di Bukit Gundul itu pula. Demikian orang-orang Sanggar Gading datang dan menyerahkan pangeran itu, maka ia akan menyerahkan pusaka seperti yang dijanjikan kepada orang-orang Sanggar Gading. Aku akan minta pangeran itu terikat dan tidak berdaya, berkata Darwerdi kepada diri sendiri, karena ia pun sudah memperhitungkan bahwa pangeran itu tentu memiliki kemampuan yang tinggi. Aku tidak mau gagal karena kelengahan semata-mata, setelah sekian lamanya aku menunggu, berkata Darwerdi. Namun dalam pada itu, selagi ia menunggu, maka ia telah dikejutkan oleh kehadiran seorang perempuan tua dengan dua orang pengiringnya langsung ke rumah Darwerdi.
Ibu, Darwerdi menyongsongnya dengan tergesa-gesa, kenapa ibu datang kemari? Semuanya sudah aku siapkan. Jika ada salah langkah yang betapapun kecilnya, maka semuanya akan dapat gagal sama sekali. Aku tidak sampai hati kau membiarkan berbuat segalanya seorang diri, berkata ibunya, sudah aku katakan kepadamu, kau dapat mengambil siapa saja yang kau kehendaki. Sudah aku jawab, bahwa tidak memerlukan siapapun juga untuk sementara, jawab Darwerdi, jika aku memerlukan, aku akan segera memberitahukan. Tetapi kau sedang bermain api Darwerdi, berkata perempuan yang dipanggilnya ibu. Bahkan hampir di luar sabarnya, ia telah pergi menemui ibunya di dapur. Tanpa bermain api, segalanya tidak akan selesai, jawab Darwerdi, bukankah ibu menghendaki juga agar segalanya cepat berakhir sampai tuntas? Tetapi akhir yang aku kehendaki, apakah sama dengan akhir yang kau artikan, bertanya ibunya. Apapun nanti yang akan terjadi, biarlah aku menerima pangeran itu. Jika ia sudah berada di tanganku, segalanya akan dapat diselesaikan, jawab Darwerdi, terserah kepada Mungger. Tetapi aku sengaja mengajak kedua orang pamanmu untuk mendampingimu. Aku percaya kepada keduanya, bahwa keduanya tidak akan berbuat apa-apa, selain apa yang aku katakan, berkata ibunya kemudian. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku berterima kasih bahwa paman berdua bersedia hadir di tempat ini. Tetapi untuk sementara biarlah paman keduanya mengawani ibu di sini. Karena ibu sudah terlanjur berada di tempat ini, maka aku mohon, ibu jangan meninggalkan rumah ini apapun yang mungkin terjadi. Seperti yang sudah aku katakan, jika satu saja langkah yang salah dari 1000 langkah yang sudah aku persiapkan, maka semuanya akan dapat menjadi gagal. Ibunya menundukkan kepalanya. Tetapi masih terdengar perempuan itu berdesis, sekali lagi aku minta, jangan sakiti badannya dan yang sakiti pula hatinya. Darwerdi mengatupkan giginya rapat-rapat tetapi yang kemudian terloncat dari bibirnya adalah jawabannya, sudah aku katakan. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, iya. Kau tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi aku menjadi gelisah sekali. Ibu, tidak usah memikirkannya lagi, geram Darwerdi, apakah keuntungannya? Semua itu adalah persoalanku. Tugas yang dibebankan di atas pundakku. Betapapun seseorang mampu menahan sakit hatinya, namun ada hal-hal yang wajar, bahwa aku akan berbuat sesuatu, namun segera dilanjutkannya, tanpa menyakiti badannya dan yang meragukan, apakah aku tidak akan menyakiti hatinya, kau harus mengusahakannya, desis ibunya. Ya. Ya. Aku akan berusaha sedapat-dapat aku lakukan untuk tidak menyakiti hatinya. Tetapi itu bukan persoalan ibu, jawab Darwerdi. Dalam kegelisahan inilah, maka aku telah memanggil kedua pamanmu. Sama sekali tidak untuk menunggui aku di sini, karena ia akan dapat membantumu, berkata ibunya, bukan maksudku menolak uluran tangan paman berdua. Tetapi sementara ini, biarlah paman berada di sini bersama ibu. Semata-mata untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Aku tidak mau gagal karena persoalan yang tidak menguntungkan sama sekali dan mungkin tidak ada gunanya. Jika orang-orang Sanggar Gading melihat aku tetap seorang diri, maka mereka tidak akan melakukan tekanan kekerasan, karena mereka merasa aman. Dan segalanya akan dapat berjalan tanpa kecurigaan, berkata Darwerdi. Tetapi bagaimana jika orang-orang Sanggar Gading itu menyalahi janji, gumam ibunya. Mereka tidak akan berbuat demikian. Mereka memerlukan pusaka itu. Dan mereka tidak akan mencelakai aku karenanya, jawab Darwerdi. Sesudah pusaka itu kau berikan, berkata ibunya pula. Apa gunanya mereka berkhianat? Setelah pusaka itu aku berikan, bukankah lebih baik bagi mereka untuk segera meninggalkan tempat ini, karena ada kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin akan mengganggu? Mereka tentu mempertimbangkan kehadiran orang-orang Kendali Putih, orang-orang Pusparuri atau orang-orang dari perguruan yang lain yang semuanya menginginkan pusaka itu. Sementara mereka mengetahui bahwa pangeran itu telah diambil oleh segolongan dari mereka yang menginginkan pusaka itu, maka mereka tentu akan bertindak lebih jauh, jawab Darwerdi. Lalu, itulah maka aku tidak ingin ada orang lain yang dapat memancing kecurigaan orang-orang Sanggar Gading. Jika aku sendiri, mereka tidak akan menghiraukan aku lagi. Mereka tidak akan mempertimbangkan kemungkinan bahwa aku akan merampas kembali pusakaku. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam.
Tetapi ia tidak membantah lagi. Agaknya Darwerdi sudah mempertimbangkan segala-galanya dengan masak, sehingga ia tidak akan dapat merubah keputusannya. Karena perempuan itu tidak menjawab, maka Darwerdi berkata lagi, "Karena itu Ibu, aku persilahkan Ibu berada di tempat ini dengan tenang. Serahkan segalanya kepadaku." Demikian pula, dengan ucapan terima kasih aku persilahkan Paman menunggui Ibu, hanya dalam keadaan yang memaksa, aku akan mohon bantuan Paman berdua. Kedua orang laki-laki yang bertubuh tegap dan kekar itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Mereka pun telah mengenal watak dan tabiat Darwerdi dengan baik. Dalam pada itu Darwerdi pun berkata pula, "Sudahlah Ibu berada di ruang dalam. Aku sedang menunggu orang-orang Sanggar Gading. Salah seorang dari mereka akan datang dan memberitahukan kepadaku, apabila kawan-kawan mereka datang. Hari ini adalah hari terakhir. Jika hari ini mereka tidak datang, maka segala pembicaraan dengan orang-orang Sanggar Gading dianggap tidak pernah ada, dan agaknya apa yang mereka katakan tentang pangeran itu hanya sekedar cerita bohong belaka." Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian bangkit dan berjalan ke ruang dalam diikuti oleh kedua orang yang datang bersamanya. Namun dalam pada itu, perempuan itu berkata, "Darwerdi, bagaimana jika terjadi kecurangan yang lain?" "Maksud Ibu?" bertanya Darwerdi. "Mereka tidak membawa pangeran itu," jawab ibunya, "jika mereka mengatakan, maka mereka sekedar memancingmu. Kemudian mereka menangkapmu dan memaksamu menunjukkan di mana pusaka itu." "Tidak akan mereka lakukan," berkata Darwerdi, "aku adalah satu-satunya orang yang mengetahui tentang pusaka itu menurut dugaan mereka. Mereka tidak akan berbuat apa-apa terhadapku. Justru karena itu, mereka dapat menyiksamu sampai kau mengatakannya," berkata ibunya lebih lanjut. Tetapi Darwerdi tertawa. Katanya, "Aku mempunyai gelembung-gelembung racun. Gelembung-gelembung racun itu ada di mulutku, saat aku menemui orang-orang Sanggar Gading. Jika mereka berkhianat, maka gelembung getah beracun itu akan dapat aku telan, sehingga tidak seorang pun akan dapat menyelamatkan aku. Dan cerita tentang pusaka itu akan lenyap bersama nyawaku." "Jangan," desis perempuan itu. "Ibu, ingat. Aku sekarang adalah Darwerdi yang mempunyai sikap dan perhitungan tersendiri. Ibu harus menyadari kedudukanku dan siapa aku sekarang ini," berkata Darwerdi. Ibunya menundukkan kepalanya. Tetapi setitik air telah mengalir di pipinya. Namun demikian ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia pun kemudian melanjutkan langkahnya masuk ke ruang dalam diiringi oleh kedua orang yang disebutnya sebagai paman Darwerdi itu. Ketika ketiga orang itu telah hilang di balik pintu, maka Darwerdi kembali duduk merenungi rencananya. Sementara segalanya akan berjalan dengan penuh kemungkinan. Dalam pada itu, ternyata di daerah sekitar sepasang bukit mati itu telah berpencaran orang-orang menunggu peristiwa yang akan terjadi itu dengan hati yang berdebar-debar. Rahu yang berada di Pategalan menunggu orang-orang Sanggar Gading di jalur jalan seperti yang sudah direncanakan. Semi dan kawannya telah berada di lereng bukit. Atas petunjuk Jit Heng ia berhasil mengamati orang-orang berkuda setelah menyimpan kudanya tidak terlalu jauh dari gubuk orang tua di lereng bukit itu tanpa setahu penghuninya. Sementara Jit Heng telah menemukan tempat yang paling baik di dekat Bukit Gundul. Namun selain mereka, ternyata dua orang yang sudah sejak hari sebelumnya berada di Lumban, bahkan telah melihat meskipun dari kejauhan, bagaimana orang-orang Lumban saling memperebutkan air. Bahkan sambil berkelakar dengan kawannya orang itu sempat berkata, "Alangkah dungunya anak-anak muda Lumban. Dalam keadaan seperti sekarang, mereka masih sempat memperebutkan air." Pada saat orang-orang yang memiliki penglihatan akan jauh ke depan sudah memperebutkan pusaka dan kemungkinan untuk mendapatkan derajat dan pangkat yang setinggi-tingginya, maka orang-orang Lumban masih saja bergulat dengan lumpur. Dan kawannya menjawab sambil tertawa tertahan-tahan, "Itulah isi dari bumi. Tanpa orang-orang yang tidak bercita-cita seperti mereka, maka tidak akan ada orang yang bersedia berkumur lumpur. Kita dapat berbuat seperti sekarang, karena kita mempunyai kemampuan. Karena kita bersenjata dan dapat mempergunakan senjata. Tetapi dengan demikian kita pun telah bertaruh nyawa dalam setiap langkah kita. Berbeda dengan orang-orang bodoh itu." Kawannya tidak menyahut. Namun mereka pun kemudian memperhatikan keadaan dengan saksama. Kawan-kawan kedua orang itulah yang kemudian datang dan beristirahat di bawah bukit berhutan itu.
Karena itu, ketika kawan-kawannya telah datang, maka kedua orang itu pun segera menemui mereka dan melaporkan apa yang telah mereka lihat di daerah sepasang bukit mati itu. "Apakah kalian tidak melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Darwerdi?" bertanya pemimpinnya. Semalam ia masih menunggui anak-anak Lumban Wetan dan Lumban Kulon bertengkar memperebutkan air. Nampaknya Darwerdi benar-benar tidak mempersiapkan sekelompok kecil sekalipun orang-orang yang akan membantunya dalam pelaksanaan penyerahan pangeran itu, jawab salah seorang dari kedua orang yang telah datang lebih dahulu. "Kau yakin?" bertanya pemimpinnya. "Ya. Aku menduga bahwa Darwerdi benar-benar akan menghadapi orang-orang Sanggar Gading itu seorang diri. Ia akan menyerahkan pusaka yang dijanjikan dan menerima pangeran yang lelah diambil oleh orang-orang Sanggar Gading itu," jawab orang yang telah mendahului itu. Pemimpinnya mengangguk-angguk. "Tetapi katanya, kita jangan terpancing oleh suasana itu. Mungkin di samping Darwerdi sudah ada orang lain yang mendapat tugas untuk melakukan sesuatu, justru setelah serah terima itu dilaksanakan. Mungkin seorang kepercayaannya sudah siap dengan pasukan segelar sepapan. Mereka akan menyerap dan merampas kembali pusaka yang dibawa oleh orang-orang Sanggar Gading." "Memang mungkin. Tetapi aku sudah mengelilingi daerah di sekitar sepasang bukit mati ini. Aku tidak melihat sesuatu kecuali anak-anak Lumban yang saling bertengkar karena air. Sementara Darwerdi sendiri terlibat langsung dalam pertentangan itu. Sehingga menurut pengamatanku, Darwerdi tidak mempersiapkan apapun juga menghadapi persoalan yang akan berlangsung itu." "Itu mustahil," jawab pemimpinnya, "ia tentu telah mengadakan persiapan apapun bentuknya. Kita jangan dikelabui dengan pengamatan yang salah." Orang-orang yang telah berada di Lumban lebih dahulu itu menjawab, "Aku kira, aku sudah melakukan pengamatan sebaik-baiknya. Namun demikian kita masih mempunyai waktu. Waktu kita sudah terlalu sempit. Menurut keterangan yang kita dengar, hari ini orang-orang Sanggar Gading akan datang," berkata pemimpinnya. "Lalu, apakah yang akan kita kerjakan? Apakah kita akan mengambil pangeran itu dari tangan orang-orang Sanggar Gading, atau kita akan mengambil pusakanya kemudian, setelah orang-orang Sanggar Gading itu menukarkan pangeran itu dengan pusaka yang dijanjikan oleh Darwerdi?" bertanya pengikutnya. "Kita tidak terlalu bodoh untuk bertindak tergesa-gesa. Jika kita mencegat orang-orang Sanggar Gading sebelumnya, maka ada kemungkinan yang sangat buruk terjadi pada pangeran itu," jawab pemimpinnya. "Jika saatnya orang-orang Sanggar Gading harus mengakui kekalahannya, maka ia tidak akan dengan rela melepaskan pangeran itu. Mereka tentu menganggap bahwa lebih baik semuanya tidak mendapatkan pusaka itu daripada gagal jatuh di tangannya. Orang-orang Sanggar Gading dapat membunuh pangeran itu pada saatnya mereka melihat kenyataan bahwa mereka tidak akan dapat mempertahankannya." "Tidak ada bedanya," jawab pengikutnya, "mereka pun dapat menghancurkan pusaka yang telah berada di tangan mereka. Mereka tidak akan berani melakukan terhadap pusaka yang dihormati oleh semua orang di wilayah Demak," jawab pemimpinnya, "karena dengan demikian mereka akan dapat terkena kutuk dari pusakaku. Bukannya di saat mereka hidup di dunia ini, tetapi pada saat mereka mati, mereka masih akan tetap dijerat oleh kutukan pusaka itu," jawab pemimpinnya pula. Orang-orang yang bertugas untuk mengamati keadaan itu mengangguk-angguk. Mereka pun percaya, seperti apa yang dikatakan oleh pemimpinnya itu, sehingga yang mereka lakukan kemudian adalah sekedar menunggu orang-orang Sanggar Gading datang ke daerah sepasang bukit mati, menyerahkan pangeran itu dan menerima pusaka yang dijanjikan oleh Darwerdi. Baru setelah itu, maka mereka akan bertindak langsung untuk merampas pusaka yang diperebutkan itu. Meskipun demikian, pemimpin kelompok itu pun sadar bahwa ada beberapa pihak yang menginginkan pusaka itu, sehingga mungkin yang akan bertarung di daerah sepasang bukit mati itu terdiri dari beberapa kelompok dari padepokan-padepokan yang memang sudah sejak lama mempersiapkan diri untuk mendapatkan pusaka itu. Mudah-mudahan, tidak ada pihak lain yang mengetahui rencana orang-orang Sanggar Gading, bahwa mereka akan datang hari ini, berkata pemimpin kelompok itu. "Aku tidak melihat kehadiran pihak lain di daerah sepasang bukit mati ini," berkata pengikutnya pula. "Baiklah. Akan ada orang lain yang bertugas mengawasi keadaan," berkata pemimpinnya, "kau dapat beristirahat di antara kami." Kedua orang itu pun kemudian berkumpul kembali di induk pasukannya, sementara orang lain mendapat tugas untuk mengamati keadaan di sekitar daerah itu. Dalam pada itu, matahari beredar terus pada porosnya. Semakin lama semakin tinggi.
Ketika puncak langit telah dilampauinya, maka matahari itu pun mulai menurun ke arah barat. Jlitheng benar-benar sudah basah oleh keringat. Tetapi ia tidak melihat seorang pun mendekati Bukit Gundul. Karena itu, maka ia pun merasa jemu karenanya. Mungkin ia masih dapat berbuat sesuatu sebelum saat yang menegangkan itu terjadi. Namun dalam pada itu, orang-orang Sanggar Gading pun telah menjadi semakin dekat. Mereka memasuki daerah sepasang bukit mati dengan sangat hati-hati. Dua orang yang mendahului perjalanan iring-iringan sekelompok orang padepokan Sanggar Gading mengamati keadaan dengan saksama. Tetapi nampaknya tidak ada hambatan yang berarti bagi perjalanan mereka. Ketika terik matahari bagaikan membakar pategalan yang kering, maka Rahu pun seperti Jlitheng pula, hampir kehilangan kesabaran. Apalagi gersangnya pategalan sama sekali tidak memberikan kesejukan sama sekali. Beberapa batang pohon yang berdaun kekuning-kuningan telah melepaskan daun-daunnya selembar demi selembar jika angin mulai bertiup. Namun demikian, ada juga tempat yang dapat melindunginya dari jilatan panas matahari. Pada saat yang demikian, jalan-jalan di antara pategalan itu pun menjadi lengang sunyi, seperti di tengah malam yang gelap pekat. Tidak ada seorang pun yang lewat, apalagi menuju ke daerah sepasang bukit mati. Ketika angin bertiup semakin kencang, terasa sejemput kesejukan mengusap wajah Rahu yang berdebu. Namun dengan demikian, di luar sadarnya ia pun telah menguap. Gila, geramnya, kantuk mulai menggangguku. Jika aku tidak mampu lagi bertahan, sementara dua orang yang tidak dikenal itu menemukan aku di sini dan sempat melihat senjataku, maka aku tidak akan dapat bangun lagi untuk selama-lamanya. Karena itu, betapapun kantuk mencengkamnya, juga karena kelelahan dan kurang tidur, namun Rahu tetap bertahan untuk duduk bersandar sebatang pohon keluih yang tumbuh di pategalan itu. Dalam pada itu, dalam kelengahan jalan menuju ke daerah sepasang bukit mati itu, tiba-tiba saja oleh pendengarannya yang tajam, terdengar derap kaki kuda mendekat. Untuk meyakinkan pendengarannya maka Rahu pun telah menempelkan telinganya di tanah sambil mengerahkan kemampuan indera pendengarannya. Kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam, 2 atau 3 ekor kuda. Rahu berkisar. Ia duduk di belakang pohon keluih, sehingga ia tidak segera dapat dilihat oleh mereka yang lewat di jalan yang membelah pategalan itu. Semakin lama derap kaki kuda itu pun terdengar semakin dekat. Rahu bergeser agar ia dapat terlindung. Namun dari tempatnya ia akan dapat mengintip kuda yang bakal lewat di jalan beberapa langkah di hadapannya. Ketika 2 ekor kuda menjadi semakin dekat, maka Rahu pun berdesis pula, hanya 2, sementara ia pun mulai memperhatikan siapakah yang berada di punggung kuda itu. Sejenak Rahu termangu-mangu. Yang datang di punggung kuda itu bukannya Cempaka yang telah bersepakat sebelumnya untuk menemuinya di tempat yang sudah dijanjikannya, justru di antara tikungan dengan sebatang pohon yang sudah tidak berdaun lagi, di ujung tegalan. Tetapi nampaknya mereka mendapat pesan dari Cempaka, berkata Rahu kepada diri sendiri. Meskipun Rahu mengenal keduanya dengan baik, tetapi seperti juga orang-orang Sanggar Gading yang lain, kadang-kadang mereka dibayangi oleh kecurigaan dan prasangka. Untuk meyakinkan dugaannya, Rahu tidak segera menyapanya. Dibiarkannya kedua orang penunggang kudaku menelusuri jalan pategalan itu. Bahkan, Rahu pun justru berusaha untuk mengamati dan mengikuti kedua orang itu dari dalam pategalan. Dengan hati-hati ia meloncat dari sebatang kayu ke sebatang kayu berikutnya, dan dari balak perdu yang kekuning-kuningan, ke segerumbul perdu yang lain. Mereka asyik memperhatikan jalan yang dilaluinya, berkata Rahu di dalam hati. Sebenarnya lah, ketika mereka melewati ujung pategalan, salah seorang dari keduanya menunjuk sebatang pohon yang dimaksud oleh Cempaka. Nampaknya mereka benar-benar atas nama orang-orang Sanggar Gading, desis Rahu, agaknya Cempaka memberitahukan ciri itu kepada mereka. Karena itulah, maka Rahu pun kemudian mendekati kedua orang yang masih berada di punggung kuda itu. Ketika tiba-tiba saja ia mendeham, maka kedua orang berkuda itu terkejut karenanya. Dengan serta-merta keduanya berpaling sambil meraba hulu senjata masing-masing. Rahu, tiba-tiba salah seorang dari keduanya berdesis. Ya, sahut Rahu, di mana Cempaka? Ia berada di belakang, bersama dengan seluruh kelompok, jawab orang yang masih berada di punggung kuda itu. Siapa yang memimpin kelompok itu? Bertanya Rahu. Yang Mulia sendiri, jawab penunggang kuda itu. Rahu mengerutkan keningnya, nampaknya pimpinan tertinggi dari padepokan Sanggar Gading itu pun tidak mempercaya orang-orang yang selama itu menjadi kepercayaannya.
Dalam tugas yang paling gawat, maka ia sendiri yang hadir untuk menyelesaikannya. Apakah Cempaka berpesan sesuatu kepada kalian? Bertanya Rahu kemudian. Ya. Pohon yang tidak berdaun di tikungan, jawab salah seorang dari penunggang kuda itu, tetapi nampaknya kau menunggu kami di sini. Terlalu panas di tikungan itu. Tidak ada selembar daun pun yang dapat melindungi aku dari terik matahari, jawab Rahu. Nah, sekarang apa rencana kalian? Mendengar keteranganmu. Kemudian memberitahukan kepada Yang Mulia apakah di perjalanan ada hambatan atau tidak sama sekali, jawab salah seorang dari penunggang kuda itu. Apakah Yang Mulia masih jauh? Bertanya Rahu. Kedua orang berkuda itu menggeleng. Salah seorang dari keduanya menjawab, ia berada di ujung hutan perdu pada jalan simpang yang jarang dilalui orang, di seberang sungai. Aku akan menemuinya, berkata Rahu, aku akan dapat melaporkan segala-galanya. Apa ada sesuatu yang penting? Bertanya orang berkuda itu. Ya. Jika kau tidak berkeberatan, kau berdua menunggu di sini. Aku pinjam salah seekor kuda kalian, sahut Rahu. Di mana kudamu? Bertanya orang berkuda itu. Aku tinggal di padukuhan, jawab Rahu. Kedua orang itu saling berpandangan. Namun akhirnya salah seorang dari keduanya berkata, baiklah. Tetapi cepat kembali. Kami berdua belum mengenal daerah ini. Terima kasih. Sebaiknya kalian berlindung di pategalan itu saja, seperti yang aku lakukan. Berhati-hatilah menghadapi setiap kemungkinan. Di lereng bukit berhutan yang nampak itu, sekelompok orang-orang berkuda telah menunggu kedatangan orang-orang Sanggar Gading. Kau tahu pasti, desis salah seorang dari kedua penunggang kuda itu. Aku tahu pasti. Karena itu berhati-hatilah. Jika di antara mereka ada yang memasuki pategalan ini, berusahalah mempertahankan diri, pesan Rahu. Apakah mereka berkeliaran? Bertanya kawannya yang baru datang itu. Aku tidak tahu. Tetapi menurut perhitunganku, ternyata ada di antara mereka yang mengamati daerah sepasang bukit mati ini. Jika satu atau dua orang memasuki pategalan ini, terserahlah kepadamu. Tetapi lebih baik, jika mereka tidak pernah keluar lagi dari pategalan ini, jawab Rahu. Ya. Mereka atau kami yang tidak akan pernah keluar dari pategalan ini, jawab salah seorang dari keduanya. Baiklah. Berhati-hatilah. Aku pinjam seekor dari kedua ekor kuda itu, minta Rahu kemudian. Demikianlah, maka Rahu pun memacu kudanya menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh kedua orang kawannya itu. Ia merasa tidak puas jika ia tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Cempaka, atau lebih baik Sanggit Raina atau Yang Mulia sendiri. Tidak sulit bagi Rahu untuk menemukan di kelompok orang-orang Sanggar Gading yang berhenti di antara hutan, perdu seujung jalan setapak yang jarang dilalui orang. Ketika dua orang pengawas melihat seekor kuda berpacu, maka timbullah kecemasan di hati mereka. Mereka menyangka bahwa dua orang yang mendahului perjalanan mereka mengalami kesulitan, sehingga hanya seorang sajalah yang sempat kembali dengan selamat. Namun keduanya terkejut ketika mereka melihat, justru Rahulah yang sedang berpacu di atas punggung kuda itu. Rahu, desis salah seorang dari mereka, kemana kedua orang yang telah mendahului iring-iringan ini? Kawannya tidak menjawab, sementara Rahu pun menjadi semakin dekat. Kedua orang pengawas itu pun kemudian dengan tergesa-gesa telah menyongsong Rahu, sementara Rahu pun telah menarik kendali kudanya. Sebelum Rahu meloncat turun, salah seorang yang menyongsongnya itu telah bertanya, apakah kau tidak bertemu dengan dua orang kawan kita yang mendahului perjalanan kami ke daerah sepasang bukit mati? Ya, jawab Rahu. Bagaimana dengan mereka? Bertanya seorang yang lain. Tidak apa-apa. Aku memakai kudanya, sementara mereka menunggu, jawab Rahu. Kedua orang itu menarik nafas dalam-dalam. Salah seorang berkata, syukurlah. Lalu kenapa kau yang datang kemari? Rahu tidak menjawab. Tetapi justru ia bertanya, di mana Cempaka? Ia berada di antara gerumbul-gerumbul perdu itu, jawab salah seorang dari kedua pengawas itu. Rahu pun kemudian meloncat turun dan menuntun kudanya berjalan di antara gerumbul-gerumbul perdu. Beberapa orang yang ternyata berserakan di antara gerumbul-gerumbul perdu itu pun berpaling. Mereka segera melihat Rahu yang berjalan di antara mereka. Heh, kau Rahu, desis orang yang bertubuh gemuk. Ya, sahut Rahu. Dan ia pun bertanya, di mana Cempaka? Sebelum orang bertubuh gemuk itu menjawab, maka terdengar jawaban dari arah lain, aku di sini, Rahu.
Rahu berpaling. Dilihatnya Cempaka berbaring di atas rerumputan kering. Katanya, kemarilah. Rahu pun mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu. Lalu ia pun duduk di samping Cempaka yang berbaring seorang diri, karena kawan-kawannya berserakan beberapa langkah daripadanya. Bagaimana? Bertanya Cempaka. Rahu pun kemudian menceritakan bahwa ia bertemu dengan kedua orang yang mendahului perjalanan orang-orang Sanggar Gading dan kemudian dengan meminjam salah seekor kudanya ia sengaja menemui Cempaka. Ada sesuatu yang penting, bertanya Cempaka. Rahu pun kemudian menceritakan pula keadaan daerah sepasang bukit mati. Juga tentang kehadiran sekelompok orang-orang berkuda. Dari padepokan manakah orang-orang itu? Bertanya Cempaka. Aku tidak tahu. Tetapi mereka berada di lereng bukit berbatu itu, jawab Rahu. Cempaka mengerutkan keningnya. Lalu katanya, marilah kita berbicara dengan Sanggit Raina. Rahu pun kemudian dibawa oleh Cempaka menemui Sanggit Raina untuk menceritakan kembali apa yang dilihatnya di daerah sepasang bukit mati. Orang-orang itu berbahaya bagi kita, gumam Sanggit Raina. Ya. Apakah mereka harus dihancurkan lebih dahulu, atau kita akan bertemu dengan Darwerdi dan menyerahkan pangeran itu lebih dahulu, desis Cempaka. Menurut pendapatku, kita harus menyerahkan pangeran itu dahulu. Jika terjadi sesuatu dengan pangeran itu, maka Darwerdi akan dapat mengelak untuk menyerahkan pusaka yang dijanjikannya, jawab Sanggit Raina, namun demikian, aku akan berbicara dengan Yang Mulia. Kalian menunggu aku di sini. Sanggit Raina pun kemudian pergi menemui Yang Mulia. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Sanggit Raina, seperti juga sikap Yang Mulia sejak berangkat, mereka menukarkan pangeran itu lebih dahulu. Baru mereka akan menghadapi apa saja yang mungkin terjadi. Namun dalam pada itu, Yang Mulia telah mengambil keputusan untuk segera melanjutkan perjalanan, justru karena dia pihak lain yang berada di daerah sepasang buka mati, sehingga dengan demikian, segalanya akan semakin cepat terjadi, apapun yang akan terjadi itu. Sejenak kemudian, orang-orang Sanggar Gading itu telah bersiap untuk berangkat. Mereka telah memegang kendali kuda masing-masing ketika terdengar isyarat, maka mereka pun segera berloncatan naik. Yang terada di paling depan adalah Sanggit Raina, Cempaka Rahu yang menjadi petunjuk jalan, meskipun Cempaka juga sudah mengenal daerah itu sebaik-baiknya. Beberapa saat kemudian, mereka telah berpacu menuju ke Pategalan, tempat kedua orang Sanggar Gading yang mendahului perjalanan itu menunggu. Namun dalam pada itu, telah terjadi sesuatu dengan kedua orang yang menunggu di Pategalan. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Rahu, bahwa orang-orang yang berada di lereng bukit berhutan, telah mengirimkan dua orang untuk melihat-lihat daerah sepasang bukit mati. Namun mereka telah mengelilingi daerah itu terlalu jauh. Mereka tidak memperhitungkan kemungkinan hadirnya orang-orang Sanggar Gading, meskipun mereka justru menunggu orang-orang Sanggar Gading. Karena itulah, maka ketika mereka melintas di dekat Pategalan, mereka telah terkejut mendengar suara seekor kuda meringkik. Sebenarnya lah, kedua orang Sanggar Gading yang berada di Pategalan itu sudah berusaha untuk tidak menampakkan diri. Tetapi di luar perhitungan mereka, ternyata kudanya telah meringkik. Aku mendengar suara seekor kuda, berkata salah seorang dari kedua orang yang mengamati daerah sepasang bukit mati itu. Tentu ada orang berkuda yang bersembunyi di dalam Pategalan itu, desis yang lain. Persetan. Kita harus menemukannya, geram yang pertama. Tidak ada gunanya, sahut kawannya, kita akan melaporkan kepada pemimpin kita. Kita harus membunuhnya. Mereka tentu mengamati kita. Mungkin mereka telahlah orang-orang Sanggar Gading itu sendiri, yang lari ini akan datang untuk menyerahkan pangeran itu, berkata yang pertama. Apakah keuntungannya? Bertanya kawannya. Orang itu tentu melihat kehadiran kita. Mereka akan dapat melaporkan kepada kawan-kawannya, sahut yang lain, tidak ada salahnya. Kita sudah siap menghadapi orang-orang Sanggar Gading. Tetapi kita harus membunuhnya, agar ia tidak dapat menceritakan apa yang dilihatnya tentang diri kita. Bukankah kita baru akan bertindak setelah tukar-menukar itu terjadi, berkata orang yang pertama. Kawannya termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, terserahlah. Tetapi kematiannya bukan berarti bahwa kita akan dapat beristirahat sambil tidur nyenyak. Bahwa seseorang atau dua orang Sanggar Gading tidak kembali ke induk pasukannya, akan merupakan perhatian tersendiri. Mereka tidak akan membuang waktu untuk mengurusinya.
Mereka tentu akan melaksanakan tukar-menukar yang aneh itu, jawab yang lain, baru mereka akan mengurusi orang-orangnya yang hilang. Tetapi kita tidak tahu, ada berapa orang di Pategalan itu, desis yang lain, 2, 3 atau bahkan semua orang Sanggar Gading sudah ada di dalam Pategalan itu. Penakut, sahut kawannya, aku akan melibatnya. Kedua orang itu pun kemudian turun dari kudanya dan menambatkannya pada sebatang pohon di pinggir jalan. Aku akan melihat. Kita bersama-sama, desis yang lain. Keduanya pun kemudian merayap memasuki Pategalan menuju ke arah ringkik kuda. Namun mereka pun sadar, bahwa mungkin sekali orang-orang yang berada di Pategalan itu sudah beringsut. Karena itu, maka mereka cukup waspada, bahwa tiba-tiba saja mereka telah berada di dalam jebakan. Sebenarnya lah, kedua orang Sanggar Gading yang sadar, bahwa kudanya telah melakukan kesalahan, segera menentukan sikap. Mereka tidak menunggu saja di dekat kuda yang meringkik itu. Tetapi mereka justru telah merangkak maju. Jika orang-orang berkuda yang lewat itu berusaha mencari mereka, maka keduanya akan menjebak mereka. Tetapi kedua orang Sanggar Gading itu pun tidak berhasil, demikian mereka siap untuk menyergap, maka kedua orang berkuda itu sudah melihat dedaunan yang bergetar, sehingga mereka pun mengerti, bahwa orang yang dicarinya telah menunggu. Karena itu, maka kedua orang itu pun justru berhenti. Melihat getar dedaunan itu, maka mereka dapat menduga, bahwa yang berada di balik gerumbul itu tentu tidak terlalu banyak jumlahnya. Dengan demikian yakin mereka kepada diri sendiri, sehingga orang-orang itu tidak khawatir sama sekali, bahwa mereka akan mengalami kesulitan. Bersambung ke bab 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.